Ada dari Udah. Sabar, share screen-nya belum? Share screen yang hilang, Wak. Udah. Udah. Oke, gas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok berapa nih, weh? Kelompok 1 buat nggak? Satu aja. Gak salah. Ini nanti bisa kau potong-potong kan? Hah? Bisa dipotong-potong kan? Bisa. Gas lah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin apanya? Kelompok 1. Enggak, maksudnya kami ingin mempresentasikan tugas UTS. Ini aja, Wak. Saya dan teman-teman saya gitu. Udah. Ya. Saya dan teman-teman saya yang berjumlah 3 orang ingin mempresentasikan. Gitu aja, Wak. Nomor dosen? Nah, sini catat aja, Wak, biar nggak lupa, Wak. Udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas UTS yang saya hormati, yaitu Bapak Dosen Fahri Waldi sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi data. Saya akan menjelaskan perkembangan internet dari masa lampau hingga sekarang. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1968 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan kehandalan. Seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang dikenal sebagai TCP atau IP. Lanjut. Istilah internet diadopsi pada publikasi RVC pertama tentang protokol TCP atau RFC nomor 75 Internet Transmission Control Program Desember 1974 sebagai singkatan dari istilah internet working, dan kedua istilah telah digunakan secara bergantian secara umum. Internet adalah setiap jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Sebagaimana minat di bidang jaringan meningkat dan aplikasi baru dikembangkan, teknologi internet telah menyebar di seluruh dunia. Pendekatan network agnostik di TCP atau IP, yang berarti bahwa TCP atau IP mudah untuk digunakan pada semua infrastruktur jaringan yang ada untuk membawa lalu lintas internet. Banyak situs yang tidak dapat dihubungkan langsung ke internet yang telah menciptakan gateway sederhana untuk transfer surat elektronik, aplikasi yang paling penting pada saat itu. Situs dan koneksi internet menggunakan UUCP atau VidoNet dan bergantung pada gateway antara jaringan ini dan internet. Beberapa layanan gateway
memungkinkan akses ke situs file transfer protokol atau VTP melalui UUCP atau email. Pada tahun 1990, ARPANET telah diambil alih dan diganti dengan teknologi jaringan baru. Penyedia layanan jaringan baru termasuk PSINet, Internet, ServNet, ANSCO plus RE, dan banyak lainnya telah menawarkan akses jaringan untuk pelanggan komersial. NSPNet tidak lagi menjadi backbone dan waktu dan titik pertukaran untuk internet. The Commercial Internet Exchange atau CIX, Metropolitan Area Exchange atau MAEX, dan kemudian Network Access Point atau NAP telah menjadi interkoneksi utama di antara banyak jaringan. Pembatasan membawa lalu lintas komersial berakhir pada tanggal 30 April 1995 ketika National Science Foundation mengakhiri dukungannya pada layanan backbone NSFNet yang membuat layanan terakhir NSF memberikan dukungan awal untuk NAP dan dukungan interim untuk membantu jaringan penelitian dan pendidikan regional berpindah ke ISP komersial. NSP juga mensponsori Very High Speed Backbone Network Service atau VBNS yang terus memberikan dukungan untuk pusat superkomputer serta penelitian dan pendidikan di Amerika Serikat. Dan ini manfaat internet, yaitu media untuk mendapatkan informasi, media membantu menyelesaikan masalah, media komunikasi interaktif. Dan akan teman saya berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan membaca materinya. TCP atau IP menuju global tahun 1989 sampai 2010. Antara tahun 1984 dan 1988, CERN memulai instalasi dan pengoperasian TCP atau IP untuk interkoneksi sistem komputer internal utama, workstation, PC, dan sistem kontrol akselerator. CERN terus mengoperasikan sistem yang dikembangkan sendiri, yang terbatas secara internal dan beberapa protokol, biasanya proprietary yang tidak kompatibel jaringan eksternal. Ada resistensi yang cukup besar di Eropa terhadap penggunaan yang lebih luas dari TCP atau IP. Dan internet TCP atau IP tetap terisolasi dari internet sampai 1989. Lanjut. Tata kelola internet. Sebagai jaringan terdistribusi global dari berbagai jaringan otonom yang saling berhubungan, internet beroperasi tanpa badan pusat. Internet tidak memiliki pemerintahan yang terpusat baik untuk teknologi atau kebijakan. Dan setiap jaringan anggota memilih sendiri teknologi dan protokol apa yang akan digunakan dari standar teknis yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF. Meskipun demikian, Internet telah memiliki Internet Assigned Numbers Authority yang disingkat IANA untuk mengalokasikan dan menugaskan
berbagai pengenal teknis yang diperlukan untuk pengoperasian internet. Internet Corporation for Assigned Names NL Erawan 11 Numbers mengawasi dan mengkoordinasikan dua ruang nama utama di internet, yaitu alamat internet protokol yang disingkat IP dan domain name system yang disingkat DNS. Perkembangan dari ARPANET ke NSFNet. Setelah ARPANET berjalan selama beberapa tahun, ARPA lalu mencari lembaga lain untuk menggantikannya mengelola jaringan. Akhirnya pada bulan Juli 1975, jaringan telah diserahkan kepada Defense Communication Agency, yang juga merupakan bagian dari Departemen Pertahanan. Pada tahun 1983, bagian militer AS dari ARPANET memisahkan diri sebagai jaringan yang terpisah, yaitu Milnet. Jaringan ARPANET didanai oleh pemerintah, maka dari itu penggunanya dibatasi pada penggunaan non-komersial seperti penelitian. Penggunaan untuk komersial dilarang keras. Ini adalah awal pembatasan koneksi ke situs militer dan universitas. Selama tahun 1980, hubungan diperluas ke lembaga pendidikan lainnya, dan bahkan semakin banyak perusahaan seperti L. Erawan, 8 Digital Equipment Corporation, dan Hewlett Packard yang berpartisipasi dalam proyek-proyek penelitian. Globalisasi dan tata kelola internet di abad ke-21. Sejak tahun 1990-an, pengaturan dan tata kelola internet telah menjadi kepentingan global untuk pemerintah, perdagangan, masyarakat sipil, dan individu. Organisasi-organisasi yang memegang kendali dari aspek teknis tertentu dari internet adalah penerus dari pengawas ARPANET. Sementara diakui sebagai administrator dan aspek-aspek tertentu dari internet, peran dan otoritas pengambilan keputusan. Mereka terbatas dan tunduk pada meningkatnya perhatian dan keberatan internasional. Keberatan tersebut telah menyebabkan ICANN menghapus hubungan dengan University of Southern California pada tahun 2000, dan akhirnya pada Desember 2009 memperoleh otonomi dari pemerintah AS dengan berakhirnya perjanjian yang berlangsung lama, meskipun kewajiban kontrak dan dengan Departemen Perdagangan AS terus berlanjut. Baik, materi selanjutnya oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami yang dari Bang Fatur Rahman, yaitu Internet Engineering Task Force, atau disingkat IETF, dimulai pada bulan Januari 1986 sebagai pertemuan triwulanan para peneliti yang didanai pemerintah AS. Perwakilan non-pemerintah mulai diundang pada pertemuan IETF keempat pada bulan Oktober 1986. Konsep kelompok kerja diperkenalkan pada pertemuan IETF kelima pada bulan Februari 1987. Pertemuan IETF ke-7 pada bulan Juli 1987 adalah pertemuan pertama dengan lebih dari 100 peserta. Pada tahun 1992, Internet Society, sebuah komunitas keanggotaan profesional dibentuk dan IETF mulai beroperasi dengannya sebagai badan standar internasional
yang independen. Pertemuan IETF pertama di luar Amerika Serikat diadakan di Amsterdam, Belanda. Belanda pada bulan Juli 1993. Saat ini IETF bertemu 3 kali dalam setahun dan dihadiri oleh sekitar 1.300 orang. Biasanya 1 dari 3 pertemuan IETF diadakan di Eropa atau Asia. Jumlah peserta non-AS kira-kira 50%. Bahkan pada pertemuan yang diadakan di Amerika Serikat. Yang berikutnya yaitu file sharing. Pada tahun 1999, Napster menjadi sistem file sharing peer-to-peer pertama. Napster menggunakan server pusat untuk mengindeks dan menemukan peer atau rekan. Namun penyimpanan dan transfer file didesentralisasikan. Kemudian berbagai program dan layanan file sharing peer-to-peer dengan berbagai tingkat desentralisasi dan anonimitas muncul, seperti Gunitella, Hedankey 2000, dan Freenet pada tahun 2000. Fasttrack, Raja, Limewire, BitTorrent, dan pada tahun 2001, dan Poisonet tahun 2003. Yang berikutnya yaitu ponsel dan internet. Ponsel pertama dengan konektivitas internet adalah Nokia 9000 komunikator. Diluncurkan di Finlandia pada tahun 1996. Kelangsungan hidup dari akses layanan internet melalui ponsel masih terbatas sampai harga ponsel turun dan penyediaan jaringan mulai mengembangkan sistem dan layanan yang mudah diakses pada ponsel. NTT Docomo di Jepang meluncurkan layanan internet mobil pertama iMode pada tahun 1999 dan ini dianggap sebagai kelahiran layanan internet melalui telepon seluler. Sebelum adanya internet, koneksi antar jaringan sulit dilakukan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dalam IETF, Robert Kahn dan Finn Cerf merancang protokol yang penting berisi 4 faktor kunci. Dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama, setiap jaringan yang berbeda harus berdiri sendiri dan tidak ada perubahan internal yang harus dilakukan terhadap jaringan untuk terhubung ke internet. Yang kedua, komunikasi akan dilakukan dengan cara terbaik. Jika sebuah paket tidak sampai ke tujuan akhir, maka akan segera ditransmisikan ulang dari sumbernya. Yang ketiga, kotak hitam. Kotak hitam akan digunakan untuk menghubungkan jaringan yang kemudian dikenal dengan nama gateway dan router. Tidak akan ada informasi yang disimpan oleh kotak hitam mengenai arus paket yang melewatinya. Itu bertujuan untuk menjaga agar protokol tetap sederhana dan menghindari adaptasi yang rumit dan pemulihan dari berbagai mode kegagalan. Yang keempat, tidak akan ada kontrol global pada tingkat operasional. Saya kembalikan kepada Bang Alikwa dan Rangkuti. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami berikan dari mohon maaf bila saya lupa memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Izinkan kami memperkenalkan nama saya sebagai pembaca pertama yaitu Alikwa Darangputih dan teman saya pembaca kedua yaitu Fatur Rahman dan ketiga yaitu Al-Sora Semare-Mare. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kurang kesalahan kata kami yang tidak tertutur kata kami, Pak. Terima kasih pada dosen Fahri. Terima kasih pada dosen Fahri Waldi yang memberikan feedback kepada kami. Sekian dan terima kasih.